Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dari mata kuliah PSSI akan melakukan presentasi hasil analisis perencanaan bisnis kami yaitu Mia Foodia dengan anggota yaitu saya dari Swaprismala dengan rekan saya Dinda Kartikasari. Nah, kemudian di sini Dinda Kartikasari akan menjelaskan tentang materi yang terkait. Visi dan misi organisasi. Pengertian visi. Visi adalah rangkaian yang di dalamnya terdapat mimpi atau cita-cita dari suatu lembaga atau organisasi. Pengertian misi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan visi yang telah dibuat. Kriteria visi dan misi. Kriteria visi yang baik, ringkas, menarik, layak, berarti, dan terukur. Kriteria misi yang baik, sederhana dan jelas, jangka panjang dan masa depan yang luas, fokus pada momen, mudah dimengerti. Analisis SWOT, kekuatan, situasi atau kondisi yang menjadi kekuatan suatu organisasi atau perusahaan saat ini. Kelemahan, situasi atau kondisi yang menjadi kelemahan suatu organisasi atau perusahaan saat ini. Peluang, situasi atau kondisi yang memberikan peluang untuk berkembang bagi organisasi di masa yang akan datang. Ancaman, ancaman yang dialami perusahaan dalam berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kerugian. Matrix TOWS adalah alat lanjutan yang digunakan untuk mengembangkan 4 tipe strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO, strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. WO, strategi yang dirancang untuk mengoreksi kelemahan internal dan menggunakan peluang eksternal. ST, untuk mengantisipasi ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan internal. WT, jika perusahaan menghadapi kelemahan dan ancaman yang tidak dapat ditangani dengan kekuatan dan peluang yang ada. Di sini adalah langkah-langkah penyusunan matriks TOWS. Lalu balance scorecard merupakan sistem pengukuran kinerja dan menitikberatkan pada aspek keuangan dan non-keuangan dengan melihat 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, pembelajaran, dan perkembangan karyawan, serta proses bisnis internal yang dapat membantu. Di sini ada manfaat balance scorecard menurut Kaplan dan Norton. Selanjutnya, perspektif dalam balance scorecard. Ada 4 perspektif yaitu yang pertama, perspektif keuangan, melihat bagaimana strategi bisnis mempengaruhi laba. Yang kedua, perspektif pelanggan, perusahaan harus terlebih dahulu memastikan segmen, pasar, dan pelanggan yang menjadi tujuan dalam organisasi. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, pada operasi internal perusahaan yang dapat membagikan nilai tambah pada pelanggan yang pada dasarnya akan berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ini memiliki 3 prinsip kapabilitas terkait kondisi di internal perusahaan. Yang pertama, kemampuan kerja. Di kemampuan kerja ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepuasan bekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi. Yang ketiga adalah iklim organisasi. Baiklah, selanjutnya adalah metodologi dan pembahasan. Metodologi penelitian yang kami lakukan ini menggunakan model deskriptif pada saat perancangan produk dan bisnis plan dengan konsep analisis SWOT, matrix TOWS, dan balance scorecard terhadap pemecahan masalah. Kemudian pada pembahasan di sini ada visi dan misi bisnis Mia Foodia. Pada misi menjadi bisnis yang dapat membantu kebutuhan dalam hal makanan dengan kualitas terbaik terutama untuk hewan kucing. Kemudian misi kami yaitu menghadirkan produk berkualitas baik dengan harga yang terjangkau untuk customer. Yang kedua, untuk menawarkan beberapa tipe makanan untuk semua jenis kucing, memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer yang ingin membeli produk kami. Kemudian tujuan bisnis kami yaitu menciptakan sebuah produk makanan kucing kering maupun basah untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk hewan peliharaan khususnya kucing. Nah, kemudian pada analisis kondisi existing dengan metode SWOT, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan,
Di sini kami menyediakan berbagai jenis makanan kucing, kemudian melayani customer dengan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kami mempunyai banyak jenis pilihan produk makanan kucing. Kemudian yang keempat, bahan baku yang kami gunakan sangat mudah didapatkan. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Di sini kelemahan kami, merek yang kami pada bisnis kami masih belum dikenal orang banyak. Kemudian pada produk kami di sini masih tidak awet. Kemudian yang ketiga, produk kami bukan produk baru yang ada di industri. Dan di sini kelemahan kami yang keempat adalah bisnis kami baru dijalankan di industri. Kemudian pemasaran yang tidak cukup luas. Kemudian yang terakhir, model bisnis yang kami gunakan masih cukup tinggi dan keuangan yang belum stabil. Kemudian yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Di sini ada inovasi produk yang akan menciptakan beberapa sedikit perbedaan pada produk kami. Kemudian yang kedua adalah pemasaran akan diperluas. Selanjutnya, kapasitas produk akan diperbanyak. Selanjutnya, pemberian merek pada produk kami. Kemudian, kualitas produk akan ditingkatkan untuk menarik pelanggan. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Threat atau ancaman yaitu produk kami di sini masih banyak pesaing dengan produk yang sejenis. Selanjutnya, makanan kucing hanya sebagian besar hanya populer di daerah perkotaan. Selanjutnya adalah generating strategi hasil analisis SWOT menggunakan matriks TOWS. SO yaitu pada SO di sini tersedia banyak bahan baku untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbanyak kapasitas produk. Kemudian banyaknya jenis pilihan, maka perlu pemberian merek. Kemudian WO di sini meminimalkan kejadian produk yang tidak awet, kemudian sedikit memberikan inovasi agar lebih menarik. Kemudian yang ketiga, pada saat pemasaran diperluas akan meningkatkan keuntungan pada keuangan kami. Selanjutnya, ST dengan bahan yang berkualitas tinggi, maka akan dipastikan dapat mengimbangi pesaing yang sudah ada di industri. Selanjutnya, WT, di sini kami menghindari pemilihan tempat yang kurang strategis. Kemudian yang kedua, kami memanfaatkan teknologi pada pemasaran kami. Kemudian selanjutnya mapping strategi dengan metode balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Di sini kami yaitu Miafodia akan meningkatkan penjualan dan profitabilitas melalui penggunaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mengurangi risiko keuangan dengan meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang kedua, perspektif pelanggan. Di sini kami akan menjaga kualitas produk maupun kelebihannya dan memberikan harga yang mampu bersaing di pasaran, dan kemudian meningkatkan citra dan reputasi dengan memanfaatkan kualitas yang baik dari harga maupun kualitas produknya. Kemudian yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Di sini kami meningkatkan kualitas produk Miafodia sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan, memberikan respon yang cepat dan tepat. Kemudian yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini kami memberikan pelatihan pada karyawan dan memberikan pemahaman pada karyawan tentang makna, visi misi, dan strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah rancangan strategi MAP Miafodia, yaitu sebagai berikut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.